Halo, selamat malam, guys. Aku lagi kepikiran tentang banyak hal dan ini di video ini ya aku pengen kembali lagi untuk konten, tapi jenis kontennya adalah catatan harian aja ya, semacam kayak daily vlogs, cuman untuk rekap dan evaluasi. Karena ada beberapa hal, beberapa alasan ya, menyampaikan unek-unek, menyampaikan pikiran, menyampaikan apa ya, menurut aku tuh menyampaikan isi kepala lah, dimana aku harap aku bisa mengeluarkan ya pemikiran-pemikiran, ide-ide yang ada di kepala aku. Jadi di sini aku ingin mulai konsisten untuk ngonten ngonten di YouTube khususnya ya. Dan di topik pertama itu aku pengen evaluasi beberapa hal. Yang pertama itu adalah untuk fokus di satu bidang. Kelemahanku tuh sebenarnya banyak banget. Yang pertama, tidak bisa konsisten, yang tidak bisa membuat sistem yang bagus gitu, langkah kerja yang bagus, terlalu terjebak dalam penundaan, itu udah jelas nggak bagus. Kurang target yang jelas, pentargetan yang jelas, disiplin yang jelas, itu jelas kurang. Banyak sih sebenarnya yang pengen kita bahas soal itu. Nah, untuk langkah konkret di ya ini apa ya, kalau aku baca buku Atomic Habit, aku tuh pengen ngebahas kalau aku harus punya target dulu. Aku punya mentality, aku pengen apa gitu di minggu ini. Punya target besar lah, target besar ya. Dan punya mentality yang kuat untuk, jadi intinya aku tuh pengen menyuarakan isi hatiku, mengeluarkan unek-unek gitu, lalu nanti biar AI itu bisa ngebahas gitu. Tapi kalau ngetik itu kayaknya agak lama gitu, walaupun itu emang ada efek sampingnya. Terus melebar, beberapa hal yang pengen aku lakukan dan ide topik yang pengen aku bahas itu adalah, yang pertama, aku pengen sekali lagi one day tanpa ponsel. Aku penasaran, mungkin besok aku juga pengen nyobain puasa lagi, puasa Senin Kemis gitu, dan mengurangi konsumsi gula gitu, dan gak pelit untuk beli buah kayak gitu. Jadi olahraga lagi, pengen aktifin itu. Terus nanti aku kepikiran ya, konsep berpikir tentang opportunity cost. Pengen ngebahas itu. Aku jadi kerasa bahwa opportunity cost itu memang beneran ada di setiap pilihan kita. Contoh kayak gini, semisal aku pengen melakukan lari lah, itu aku punya apa ya namanya, hal yang dikorbankan, yaitu waktu untuk ngonten. Aku punya waktu aku habiskan untuk baca manga, komik. Itu sebenarnya itu aku punya pengorbanan ya, mengorbankan waktu untuk produktif membuat musik AI lah, atau membuat YouTube gitu, konten video kayak gitu. Itu termasuk opportunity cost yang menurut aku tuh merasa agak sia-sia sekali. Nah, itu sebenarnya yang kadang-kadang aku pengen rubah mindsetnya itu. Kalau aku harus selalu mikir, harus selalu itu tuh, kalau untuk konsisten mikir kayak gitu tuh lumayan susah ternyata. Jadi ada opportunity cost yang dibayar dengan kalau salah pilih itu, ya itu sebenarnya salah poin utamanya itu ada di kita nggak punya tujuan yang jelas gitu. Kita nggak punya arah yang ingin kita tuju gitu. Cuman kita membayangkan banyak hal. Lu pengen kuliah, berarti opportunity cost itu lo ada waktu, nggak ada waktu buat bersenang-senang kayak gitu dan sebagainya lah. Jadi yang penting itu sebenarnya bukan apa yang ingin kamu lakukan, yang ingin dilakukan kayak gitu loh. Apa yang dilakukan dan apa yang enggak. Itu akan menjadi sangat bodoh sekali itu kalau semisal kita itu enggak
semisal kita itu enggak punya target yang jelas, kita melakukannya terlalu melebar, banyak hal kayak gitu yang menyebabkan kita tuh jadi kayak semacam berjalan tanpa arah gitu loh, wasting time. Apalagi kalau kita kita memang berarti tujuan pertama ya, PR kita hari ini, topik kita hari ini tuh adalah kita harus punya gambaran jelas kita pengen ngapain, kita pengen punya tujuan ngapain, di-clearkan dulu, karena itu akan menentukan arah kayak gitu loh. Jadi kita akan jadi punya alasan opportunity cost, kita jangan jadi bodoh. Dalam konteks bodoh itu adalah kita melakukan sesuatu yang sia-sia, membuang-buang waktu tanpa menghasilkan apa-apa, itu namanya wasting time gitu. Itu guys. Jadi ini opening untuk progres kita ke depan. I don't know what will happen to my life ke depan ya. Sekarang ya, for not, untuk catatan hari ini kita udah sampai di usia 32 dan kita belum ketemu gambaran besar apa yang pengen kita lakukan. Ya kan? Tujuan akhir ending page-nya itu apa gitu. Kita ngumpulin uang itu untuk apa juga kita nggak tahu kan. Jadi kita belum bijak, jujur aja kita belum bijak dalam melangkah ya gitu. Jadi sering banget banyak beberapa movement yang nggak terarah, nggak terukur juga membuat kita tuh kadang merasa sebenarnya aku tuh ngelakuin apa gitu loh. Ada nggak progres yang bisa kita lihat kayak gitu? Ada nggak reward untuk diri kita? Mengelola diri itu memang agak sedikit susah kayak gitu. Tapi kita bukan berarti susah itu mustahil, enggak. Susah itu ada chance-nya kalau ketemu. Kalau kita terus nyoba, kita terus belajar untuk menggerakkan diri kita gitu, nanti suatu saat akan ketemu polanya. Karena di dunia ini akan selalu ada pola, dan ketika kita ketemu polanya, kita tuh bakal nemu nyaman di situ. Karena polanya udah, kita lebih gampang untuk mempersiapkan segalanya kalau kita udah ketemu gitu. Jadi ada juga tentang momen yang pas kayak gitu sih. Oke, ini video pertama ya, sampai di sini dulu karena masih belepotan. Harapannya sih 6 bulan ke depan ya, 6 bulan ke depan membuat videonya udah lumayan lancar dan sudah bagus untuk didengarkan. Oke.